Hai guys, welcome back to BTS Business Talk Series. Udah lama banget kita nggak ketemu, tapi sekarang kita udah mulai lagi untuk bisa podcast sama teman-teman, rekan-rekan kita yang punya bisnis terutama dan bertalenta. Nah, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu. Pasti para dancer yang ada di Bali udah pasti tahu nih orangnya siapa gitu kan. Mari kita sambut Diva Pion setelah yang satu ini. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Ini kameranya Kak Diva. Pasti udah pada tahu beliau ini siapa. Suhu dancer yang ada di Bali. Gimana sekarang Kak? Apa aja nih kesibukannya sekarang kan PPKM nih. Dancer kan entertain ya, harus banyak penonton. Gimana nih PPKM nih? Sebenarnya sih agak berpengaruh ya kalau PPKM ini buat kita, apalagi yang di dunia entertain. Yang paling berpengaruh sih kalau event-event yang agak berkurang. Terus juga kita juga harus mematuhi protokol kesehatan juga kan. Jadi ya udah itu dipospon, banyak event-event yang dipospon. Tapi kalau buat aku sendiri itu kesibukannya masih tetap ada, kayak ngajar, masih juga tetap ngejuri online, walaupun misalnya event offline nggak bisa itu yang diadain, tapi kita masih tetap bisa berkarya lewat online, gitu sih biasanya. Oke, itu tetap produktif di masa pandemi, tidak ada yang menghalangi gitu kan. Mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu kalau Kak Diva ini kan seorang profesional dancer dan juga business owner, punya bisnis studio ya Kak ya, namanya Pion Studio ya. Nah, tapi mungkin yang menarik adalah gimana sih perjalanan Kak Diva, seorang dancer, apalagi di Bali, bisa mencari makan lah istilahnya dari profesi itu dan bisnis itu, gimana sih? Karena jarang banget loh Kak. Nah, yang mau aku tanyain adalah gimana sih pertama kali Kakak mulai berpikir ke situ gitu, berpikir untuk ngedance gitu. Buat fokus sih ya, itu sebenarnya awalnya berat banget sih. Maksudnya buat kalian biasanya kan kadang banyak orang tua terutama yang nggak bisa support, karena biasanya orang tua itu lebih ke pendidikan, ayo dong kuliah nanti kerjanya pasti arahnya menjurus ke apa yang kalian kuliah gitu loh, apa yang kalian dapat di kuliah gitu. Nah itu yang berat tuh awalnya, gimana caranya buat ngeyakinin orang tua. Itu sih paling berat, karena kalau namanya juga orang tua pasti pengennya yang terbaik buat anaknya. Ya nggak salah sih, maksudnya kalau orang tua ngarahin ke mana gitu, misalnya kamu udah kuliah tinggi-tinggi tapi nggak dipakai, ya itu juga bener-bener berat banget buat aku kemarin. Apalagi aku jurusannya perawat. Bukannya nggak suka sama perawat, aku suka banget namanya nyembuhin orang, itu suka banget. Bahkan dulu paling sering, maksudnya paling jarang absen lah, pokoknya paling sering banget kayak ngobatin, kayak ngapain itu rumah sakit gitu. Itu praktek itu semuanya seneng banget. Cuman beratnya itu adalah jiwaku lebih ke bisnis. Nah itu seneng di bagian itu, cuman kayak aku mikir kayak agak susah buat bisnis nih, ngambil kerjaan lain, karena kalau misalnya perawat itu kan bukan gimana, tapi mereka punya jadwal kerja yang shift-shiftan. Biasanya ya pagi 8 jam kerja, ya siang, kadang malam itu bahkan sampai besok pagi baru selesai. Nah itu yang bikin kayak aku nggak bisa fokus buat jalanin dua hal. Sebenarnya dulu masih bisa aku kerjain, maksudnya kayak kerja di perawat, cuman aku masih coba ngambil sambil ngajar, karena jujur aku sendiri nggak bisa ngelepasin hobi. Ini awalnya dance itu sebenarnya cuman hobi doang, hobi ya cuman main-main aja, cuman nari-nari gitu. Cuman ternyata aku bisa ngasilin duit dari sini, walaupun awalnya itu sedikit. Jadi cuman ngajar 1 kelas, 2 kelas, dan bahkan itu bukan di studio sendiri, tapi lompat-lompat ke studio orang lain gitu. Jadi istilahnya kayak minjem studio orang buat aku ngajar kayak gitu. Walaupun cuma sedikit tapi aku suka gitu. Itu yang bikin nggak bisa lepas sih awalnya. Terus lambat dikerjain, ternyata aku kalau ngambil 2 fokus kayak gini itu nggak bakal bisa
bikin aku berkembang. Ya, maksimal. Nggak bisa maksimal, bener nggak bisa maksimal. Nah aku nih aku mikir lagi, aku harus ngorbanin satu nih. Kalau misalnya aku mau fokus ke perawatku, aku nggak bisa ngambil danceku. Aku harus stop. Kalau aku ngambil danceku, aku harus stop perawatku gitu. Maksudnya kayak stop kerjaanku di profesi itu gitu. Akhirnya karena memang maksudnya kayak emang akunya pribadi nggak bisa ngelepas itu gitu. Jadi coba buat ngeyakinin orang tua. Awalnya nggak bisa, awalnya berat banget kayak beliau mikir, misalnya orang tuaku maaf udah almarhum juga ya baru kemarin. Beliau mikir kayak kamu nanti kedepannya mau jadi apa? Maksudnya kalau misalnya kamu udah nggak bisa nari nih, udah nggak bisa ngajar, mau ngapain? Itu. Ya bener, oke kalau aku masih muda kayak sekarang ya. Masih muda kayak gini masih bisa lompat sana lompat sini, masih kuat. Tapi nanti kalau misalnya aku udah ya umur 40 dah gitu, terus aku mau kerja apa? Nari udah nggak bisa ya kan. Dari situ sih orang tua mikirnya lebih ke sana. Cuman aku coba ngeyakinin karena dance itu bukan sekedar luang lingkupnya, bukan cuman aku ngajar gitu doang. Masih bisa dikembangin ke yang lain. Ya aku harus bisnis dong gitu. Awalnya coba ngeyakinin, awalnya nggak disupport. Jadi setelah aku compare, maksudnya ini masalah finansial juga ya. Maksudnya sekarang nih kita nggak yang buat temen-temen yang maksudnya yang udah punya gelar itu nggak masalah sih buat aku. Maksudnya kayak buat aku pribadi secara pengalaman ya. Maksudnya gelar itu bukan segalanya. Maksudnya kayak sarjana apa ini segala macam, enggak. Yang penting gimana caranya kalian ngambil peluang bisnis. Betul. Gitu. Walaupun kalian emang nggak punya uang buat kuliah nih, ya jangan pesimis gitu loh. Maksudnya ambil peluang bisnis itu bisa nggak mesti kuliah. Betul. Tergantung kalian punya skill ya kembangin skill kalian. Betul. Nah dari situ akhirnya aku ngelihat secara finansial, ternyata memang di hobiku ini lebih jauh banyak menghasilkan. Dan aku banyak banget dapat peluang di sini. Akhirnya ngomong sama orang tua segala macam, baru direstuin. Setelah direstuin lah, baru terbuka jalan lagi. Oke, aku bisa lebih fokus. Setelah aku lepas pekerjaanku, aku lebih fokus ke hobiku. Ya udah, buka bisnis, buka studio, jalanin lebih ke entertain, ngejuri lebih gampang, ngejob lebih gampang, semuanya lebih kebuka jalannya, dan bahkan bisa buat aku kayak sekarang lah gitu. Lebih bahagia gitu kan. Happy banget kalau ngeliat Kak Diva. Iya, happy banget. Maksudnya bayangin lo kerja tapi lo bisa sambil happy gitu loh. Maksudnya happy banget kerjanya tuh nggak kerasa. Apalagi entertain gitu kan. Itu yang menarik tuh. Ibaratnya kayak gimana sih, karena banyak mungkin anak-anak yang ngerasain hal yang sama di awal, kayak nggak dipercayain sama orang tuanya buat ngebangun bisnis. Nah kalau Kak Diva sendiri kan proven tuh, harus buktiin dulu nih ke diri sendiri terutama bahwa bisa, setelah itu dibawa deh ke orang tua. Dan itu cara Kak Diva buat ngeyakinin orang tuanya supaya bisa disupport dengan bisnis gitu. Kira-kira kenapa sih orang tua itu kok di Bali ya khususnya tuh agak lebih condong untuk mengarahkan anaknya ke perawat misalnya atau ke PNS gitu, nggak ke bisnis gitu. Menurut Kak Diva gimana sih dari society-nya Kak Diva deh, keluarganya? Kalau mungkin karena kalau orang tuaku kan maksudnya dari desa ya. Kalau orang-orang desa tuh masih pemikiran zaman dulu itu mikir kalau nggak berseragam itu nggak sukses, nggak keren gitu, nggak keren gitu. Maksudnya kayak dilihat berseragam aja, oh udah gitu. Padahal belum tahu berapa sih gaji yang mereka dapat gitu, berapa sih yang bisa mereka hasilin dalam sebulan. Kan nggak mikir ke sana, yang penting berseragam. Ini bukannya negatif ya, maksudnya banyak, mayoritas kalau misalnya zaman dulu pasti berpikir kayak gitu. Dan itu aku alamin sendiri sih di area aku itu kayak gitu. Bahkan sempet di maksudnya kayak ditanya kerja apa gitu, dance gitu misalnya, atau nari, apa gitu loh. Maksudnya kayak apa itu? Emang ada nggak sih kerjaan kayak gitu? Pasti orang pada nanya. Ya, terus juga kayak
konotasinya pasti ke hal negatif. Dipikirnya ya. itu nari itu ya yang seksi, Iya, yang di klub Iya, gitu betul. kan. Maksudnya memang ada yang ke arah situ, tapi kan masih banyak lagi yang lain kayak Iya. nari Bali pun juga nggak bisa dibilang ke arah situ gitu. Iya. Cuman orang-orang kadang berpikirnya gitu ya Negatif gitu, dulu. negatif duluan Benar, gitu, benar. konotasinya kayak gitu. Benar. Nah, dan yang menarik tadi dibahas sama Kak Diva adalah mau sesarjana apapun gitu kan, yang terpenting adalah bisa melihat peluang bisnisnya dan punya skill juga. Aku yakin Kak Diva sampai ke sini tuh karena melewati banyak hal tentunya, nggak cuman tiba-tiba buka bisnis gitu kan. Iya. Nah, yang aku lihat nih Kak Diva nih tipikal yang celang banget gitu bisa melihat bisnis, karena there's a lot of dancer kan di Bali gitu, banyak yang dari luar juga. Tapi kenapa yang sekarang lagi hits itu studionya Kak Diva? Nah, pasti ada hal-hal yang Kak Diva sendiri mungkin secara nggak sadar ataupun sadar bisa melihat peluang itu luar biasa banget sih. Dan itu yang pengen kita kulik sekarang gitu kan. Nah, Kak Diva udah berapa lama ngedance-nya? Ngedance sudah 9 tahun lebih. Berarti kalau mau sejago Kak Diva 9 tahun minimal. Iya, benar. Gitu. Nah, kakak kan udah punya bisnis studio nih sekarang. Awalnya gimana bangun studio? Maksudnya kayak ngelihat peluang itu. Terus apa cara-cara yang kakak lakuin untuk memperkenalkan bisnis kakak di awal-awal? Oke. Yang perlu aku kasih tahu buat kalian semua nih ya. Aku mau ngingetin kalau peluang itu nggak bakal dateng sering. Peluang itu datang cuman sekali, 2 kali. Nggak mungkin kalau misalnya sekarang kalian lihat itu peluang, terus kalian nggak ambil, belum tentu peluang itu bakal datang lagi besok. Itu yang perlu ditekenin buat anak-anak, maksudnya anak-anak muda zaman sekarang ya. Terus yang pertama, berani. Kalau kalian nggak berani ngambil, kapan mau maju? Gitu. Kalau dibilang ada risiko, pasti. Namanya juga pembisnis, pasti ada risiko. Cuman modal utama tuh berani dulu. Kalau udah berani, pasti nanti tuh ada jalan lagi buat step-step berikutnya yang ngebantu kalian. Betul. Kalau udah berani, terus pikirin. Maksudnya kayak, kalau aku dulu ya, kenapa bisa berpikir buka sendiri deh gitu. Karena pertama kedua cari nama dulu. Maksudnya kayak 9 tahun itu nggak langsung ujuk-ujuk aku buka studio loh guys gitu loh. Maksudnya kayak yang aku cari nama dulu, kerja lewat orang lain. Maksudnya kayak buat diriku ini bener-bener kayak bernilai lah. Ada value-nya, bener. Ada value-nya buat orang-orang kayak, aku pengen ikut kelas Kak Diva nih, biar orang-orang tuh tahu aku tuh siapa gitu. Kalian harus bernilai dulu. Jadi pertama berani, kedua kalian harus bernilai. Jadi kalau kalian nggak bernilai, nggak punya skill, ya mau modal berani doang mah. Bener. Sama Besok udah sekarat gitu. Enggak, ya itu harus berskill, harus berani. Nah, setelah udah kenal, udah banyak punya kenalan, punya channel, otomatis dimanapun kalian berada pasti ibaratnya pelanggan ya. Kalau misalnya kalau misalnya orang jualan pun gitu ya, pelanggan. Kalau udah punya pelanggan, dimanapun kalian pasti ke situ orang-orang gitu kan. Nah itu harus punya itu. Terus tinggal pikirin modalnya. Jangan hati-hati juga, maksudnya walaupun berani tapi kalian harus hati-hati dulu mikirin modalnya itu bisa nutup nggak. Kayak apa sih, kalau aku sih mikirnya apa yang penting buat dilakuin, terus berapa finansial, maksudnya ininya juga harus dipikirin. Terus sama satu lagi, musuh tuh maksudku kompetitor, iya. Musuh tuh maksudnya kayak lihat lagi yang lain, ada buka kayak gini nih, ada buka juga sebelah sini nih. Lihat gimana caranya bisnis kalian itu bisa menarik, berbeda, menarik dari yang lain. Gitu. Kalau aku mikirnya dulu, studio orang lain udah banyak banget studio di Bali mah. Bener, banyak banget. Cuman orang yang punya studio lebih luas itu belum ada.
Aku mikir gitu. Jadi orang cuma punya studio berapa yang cuma bisa dipakai latihan. Dia belum mikir, dia belum mikirin gimana caranya biar dia juga bisa bikin video bikin yang lain selain latihan lah, kayak bisa dipakai modeling. Dia kan butuh ruangan yang memang lebih luas lagi. Jadi memang studionya tari, studio dance, cuman bisa dimanfaatin buat yang lain. Itu yang belum ada. Wah, gitu. itu sebenarnya tipsnya udah lumayan advance loh teman-teman. Karena kalau kita lihat dibahas yang paling pertama itu adalah berani. Artinya Kak Diva ini udah beraninya itu karena dia punya visi gitu kan, udah tahu apa yang mau dilakuin gitu. Karena kalau berani aja tapi nggak tahu apa yang mau dilakuin itu sama aja bohong gitu kan. Terus yang kedua itu personal branding, harus punya value dulu nih kita sebagai seseorang biar lebih gampang dalam membangun bisnis. Itu bener banget setuju, apalagi di entertain ya Kak ya. Jadi itu akan sangat memudahkan ketika nantinya membangun bisnis. Yang ketiga perencanaan, itu benar sih. Maksudnya dalam banyak kan orang-orang mungkin ada sebagian yang kayak ya udahlah gue jalan dulu, nggak mikirnya nanti belakangan gitu. Tapi hati-hati gitu kan, hati-hati banget gitu. Apalagi masalah finansial itu harus benar-benar bisa kalian ukur. Jangan sampai nanti kalian misalnya udah ngeluarin modal banyak-banyak tanpa perhitungan yang tepat, tentunya ya malahan jadi bangkrut, malahan jadi hancur. Dan itu bisa dipakai pelajaran, cuman kalau bisa diminimalisir kenapa harus melakukan kesalahan gitu kan, itu bisa dipelajarin dari orang lain. Dan salut banget sih, maksudnya kayak Kak Diva bisa sampai mikirin value creation apa yang harus ditaruh di bisnisnya. Ibaratnya kayak ada banyak nih kompetitor yang lain yang udah bisa bangun punya studio, apa yang bisa ngebedain itu benar banget sih. Karena banyak banget, misalnya teman-teman ada yang jualan nasi jinggo nih kan. Nasi jinggo di jalan kan banyak banget dan itu sama. Pertanyaannya adalah ketika kalian jualan, apa yang membuat orang lain itu memilih produk kalian atau jasa kalian? Itu yang Kak Diva udah terapin. Dia itu hebat karena dia itu adalah sarjana di perawat fokusnya, tapi pemikiran bisnisnya itu udah sampai ke situ gitu loh. Padahal aku nggak pernah belajar bisnis kan. Maksudnya kayak itu udah advance sebenarnya ilmunya secara marketing, dan itu ya luar biasa banget. Nah, bicara tentang personal branding nih Kak, kan Kakak tadi bilang memperkenalkan diri dulu. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih tips untuk biar orang-orang tuh bisa melihat Kakak itu punya value yang lain daripada yang lain gitu? Pertama ya percaya diri. Semua orang berharga guys. Please, kalian tuh maksudnya kayak jangan insecure lah. Siapapun dari manapun, kalau misalnya kalian nggak punya skill, tapi kalian masih punya ini gitu, masih punya otak yang bisa kalian asah, yang bisa nyiptain itu. Nah tentunya pasti pakai kerja keras ya. Tipsku betul. Pasti itu, maksudnya segala sesuatu yang kalian dapat itu nggak mungkin langsung ujuk-ujuk dateng gitu, enggak, semuanya perlu kerja keras. Terus perbanyak motivasi. Jadi kayak aku jujur kan memang bukan base-nya bukan di bisnis. Harusnya kadang aku nyesel mikir kayak kenapa sih aku nggak sekalian langsung kuliah bisnis gitu. Jadi kan otakku lebih ngerti lah. Ibarat gini, kayak Mita ngejelasin itu bener-bener detail yang emang dia emang ngerti bisnis gitu. Tapi kalau aku ya udah asal jeplak aja yang ya emang gitu secara pengalamanku gitu. Jadi itu yang pertama, percaya diri dulu kalau kalian tuh semua tuh memang berharga. Yang bikin personal kalian punya nilai itu kalau kalian sendiri nggak percaya diri, gimana kalian tahu nih kalian berharga? Itu. Kalau kalian masih suka insecure, gimana kalian tahu kalau kalian berharga? Betul. Semua orang punya cantiknya masing-masing, gantengnya masing-masing. Tergantung ngelihatnya dari sudut pandang mana. Betul. Gitu. Orang tuh keren tuh nggak mesti look guys, maksudnya kayak kalian tuh berskill, orang tuh bakal nilai, orang tuh bakal pandang kalian ke situ walaupun kalian tuh nggak secantik model lah apa segala macam gitu. Itu sih yang pertama. Terus percaya diri. Terus yang kedua kerja keras guys. Kalau cuman tidur doang mah besok nggak bakalan mimpiin doang mah besok. Tidur main HP sambil ngeliat kayaknya besok aku bisa deh kayak dia gitu.
gitu nggak bisa, tetap harus kerja keras. Berusaha itu bener, sekali gagal jangan down lagi, jangan nyerah. Karena aku pun nyampe posisi ini ya nggak karena tidak mungkin nggak ada kegagalan di belakangnya, banyak banget. Dan susahnya kayak hambatan-hambatannya itu banyak. Ya tips paling penting sih itu biar kalian berharga. Oke, wah keren nih. Berarti Kak Diva nih secara langsung menyadarkan teman-teman semua bahwa siapapun yang nonton ini punya value tentunya. Pasti. Ya, punya value, punya nilai, punya keunikannya masing-masing, punya skill dan potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tinggal sekarang kalian menyadari hal itu. Yang pertama, kalian harus sadar dulu nih, misalnya potensi kalian apa. Karena ibaratnya nggak semua orang bisa melukis, nggak semua orang bisa ngedance, nggak semua orang pintar bisnis. Semuanya pasti punya keunikannya masing-masing, dan Kak Diva adalah tipikal yang memaksimalkan potensi yang Kak Diva punya. Ibaratnya kalau Kak Diva tahu passionnya di dance, ya sampai mati-matian di situ dan berusaha tadi, berjuang tadi. Nah, kalau kalian misalnya sekarang udah tahu potensi kalian ada di desain atau di apapun itu, usahain di situ, perjuangin di situ sehingga bisa menjadi sesuatu seperti apa yang Kak Diva lakukan. Bener. Gitu kan, luar biasa. Jadi walaupun misalnya kalau kalian menyimpang dari profesi kalian yang benar, tapi kalian jadi sesuatu yang berharga, jadi sesuatu gitu loh, bukan cuman kerja sama orang lain gitu. Nggak apa-apa kerja sama orang lain, namanya pelan-pelan kan, kerja sama orang lain dulu, tapi pikirin mau sampai kapan kerja sama orang lain. Bener. Kalian ibaratnya harus coba, harus berani lagi balik. Emang harus berani dan punya visi. Punya visi. Bener. Karena kalau misalnya kalian berani doang tapi nggak punya visi, juga nggak bakal tumbuh keberanian itu, nggak bakalan pernah tumbuh. Nah, ada nggak sih struggle apa sih yang bikin kakak itu selama 9 tahun di dance tuh down dan berpikir kayaknya aku mau berhenti aja deh itu? Insecure. Nggak mungkin aku nggak pernah insecure guys. Maksudnya dancer tuh banyak banget yang lebih keren, yang lebih bagus dari aku, banyak. Di Bali banyak. Bahkan kadang tim sendiri pun lebih jago. Maksudnya kayak banyak teman-temanku yang lebih jago gitu. Cuman aku mikir lagi gitu, kalau aku terus kayak gini kapan aku berkembang? Ya benar kata Mita tadi, maksudnya kayak semua orang punya porsinya masing-masing gitu loh, semua orang punya kehebatannya masing-masing, apalagi di genre dance itu kan banyak banget. Kalau dia emang jago di bagian itu, kenapa aku harus iri gitu? Kenapa aku harus ngedown ngelihat dia jago gitu? Jujur aku orangnya ini banget loh, kayak optimis banget, terus ambisius, positif banget gitu nggak sih, kayak mempositifkan diri gitu. Kadang tuh aku punya rasa kayak gini, dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Gitu. Gitu kadang. Tapi aku untungnya aku masih bisa kontrol itu. Sebenarnya ambisi itu bagus, tapi kalau yang terlalu berlebih juga nggak baik kan. Bisa untungnya aku bisa ngontrol itu. Oke, aku nggak ada di kapasitas itu, jadi aku nggak bisa paksain. I try, maksudnya kayak kamu harus tetap coba dulu. Itu bagusnya ambisi. Kamu tuh nggak mau tahu, aku harus bisa, aku harus coba. Bener. Aku harus coba. Setelah coba ternyata aku gagal. Gitu. Ternyata aku gagal, aku nggak bisa. Oke, aku kapasitasku bukan di situ. Lagi lihat lagi nih gitu. Cari lagi yang lain gitu. Skill udah banyak banget genre dance yang aku udah coba. Mita, asal kamu tahu. Maksudnya kayak ke hip hop lah, ke waking lah, ke ladies lah, or dance hall lah, tari Bali, kayak fire, lifting, banyak. Tapi ya nggak mungkin nggak pernah jatuh. Struggle itu lah. Jatuh tuh aku berkali-kali. Sampai kalau aku karena dance ya, maksudnya ya itu hambatanku ya itu, kadang tempurungku ke kiri pindah, jatuh, ini cedera juga, dijarit, jatuh, berdarah, segala macam. Jadi di situ tuh aku mikir kayak, oh iya mungkin kapasitasku segini dan aku nggak bisa kesana, berarti aku harus cari lagi gitu, sehingga aku menjadi unggul di bagian itu. Gitu. Jadi terus cari, jatuh bangun lagi kayak gitu. Wah, itu keren banget sih, karena
apa ya, jarang bakalan ketemu cewek yang kayak gitu loh Kak. Jarang banget ada yang, apalagi misalnya tuh kita di Bali yang apa ya, orang mindsetnya masih ke pariwisata. Di tengah-tengah itu kita mencoba untuk menjadi yang berbeda banget nih gitu. Masih belum banyak orang anak-anak muda yang ngelirik ini gitu. Padahal entertain di Bali itu wah luar biasa. Pasti banyak kan orang dari luar yang datang ke Bali gitu kan. Mungkin Kak Diva punya banyak temen yang malahan datangnya tuh dari luar, padahal Bali punya potensi di situ untuk entertain gitu ya. Khususnya di nih ya, aku garis bawahi dunia entertain yang ada di Bali itu banyak orang luar datang ke Bali. Padahal duitnya lumayan besar di situ, apalagi ada event-event kan dulu. Nah itu yang harus apa ya, kalian mungkin coba pikirin. Mungkin sekarang lagi ada yang suka dance atau segala macam, udah ada tokohnya nih di sini yang sudah berhasil gitu kan untuk bisa memperjuangkan ambisinya dan sekarang udah punya bisnis sendiri dari ngedance selama 9 tahun. Itu udah luar biasa banget. Nah sebenarnya ada banyak hal yang pengen dikulik lagi dari Kak Diva nih kan, cuman waktunya tuh udah mepet gitu kan, udah mepet. Dan Kak Diva nih sebenarnya orangnya susah banget ditemuin, tapi beruntung banget hari ini kita bisa ketemu sama-sama sama Kak Diva. Dan menurut aku ini daging semua sih yang dikasih tahu sama Kak Diva, karena balik lagi, nggak salah jurusan it's okay. Nggak masalah. Iya, salah jurusan it's okay, tapi lebih baik kalau kalian sudah tahu dari awal. Nah coba kalau dulu udah ada AWBS gitu kan, bisa jadi Kak Diva udah di AWBS kuliahnya. Ya cuman 1 tahun doang bisa jalanin hobinya kakak, karena kan di sini kuliahnya cuma 3 hari, terus sisanya bisa buat ngedance atau segala macemnya. Nah mumpung kalian ada kesempatan nih, udah ada wadahnya, kenapa nggak kalian coba untuk apa ya, lebih idealis lah bisa. Karena idealis tuh penting untuk bisa menjadi sukses dan menjadi pebisnis. Pasti Kak Diva nih orangnya tipikal yang idealis gitu, perfeksionis orangnya, karena kelihatan banget dari cara berpakaiannya. Kak Diva ini pasti kalau keluar itu harus mikirin looknya dulu nih pertama. Pasti ribet di look itu nggak sih? Ribet di look pasti, karena perfeksionis, kelihatan banget. Dan pastinya selalu ceria kalau ketemu sama Kak Diva. Coba deh, kalau udah ngelihat mukanya di depan pasti pengen senyum. By the way Kak Diva, thank you banget udah mampir ke sini walaupun waktunya nggak banyak. Cuman nanti siapa tahu nih ada teman-teman yang kita bisa ngadain event bareng di studionya mungkin di situ sambil sharing-sharing bisnis kan bisa. Nah buat kalian yang mungkin pengen ikut nanti sama kita atau mau latihan dance di tempatnya Kak Diva, mau sewa studionya atau mau latihan langsung dari coach dancernya langsung, nanti mungkin bisa langsung ada Instagramnya nggak Diva Pion? Ada. Nanti kita kasihin di bawah ya Instagramnya Diva Pion, tinggal kalian kecap aja langsung. Siapa tahu nanti dapat diskon karena spesial nonton BTS. So, thank you so much and see you, bye bye.